Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat di tanah air. Kembali lagi bersama channel Tutorial TV. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Simak video selengkapnya berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan ketuk loncengnya ya, biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya peristiwa gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menyajikan fakta. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat. Dan yang ketiga, mengandung informasi. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, mencari gagasan utama. Selanjutnya, kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan umum adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Tapi, kalimat-kalimat utama juga mencerminkan gagasan umum dari teks. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan. Sehingga kita ketika menulis rangkuman, kita sudah tahu bagian mana saja yang akan dimasukkan. Dan yang terakhir, merevisi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terakhir, kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Selain perhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan KBBI dan pedoman EYD supaya tidak ada kesalahan. Pak sahabat sudah paham? Berikan tanggapan pada kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu saja untuk video kali ini. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.